Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Yeni Alia dan teman saya Nia Fitri, Oktaviani, dan Putri Puspita. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Nah, job order costing sendiri merupakan sistem atau metode pengakumulasi atau mengumpulkan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuannya yaitu untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok produk secara keseluruhan maupun persatuan. Lalu karakteristiknya yaitu sifat produksi terputus-putus, tujuan produksi untuk memenuhi pesanan, bentuk produksi sesuai dengan spesifikasi pesanan, dan dasar produksinya atas dasar order. Contohnya yaitu perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, yaitu ada perusahaan mebel, perusahaan industri, pesawat terbang, industri galang kapal, dan lain-lain. Lalu karakteristik pengumpulan biaya produksi berdasarkan job order costing yaitu biaya produksi meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dikumpulkan secara individual untuk tiap-tiap pesanan. Yang kedua, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik dibebankan kepada tiap-tiap pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Dan yang keempat, untuk mengumpulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP pada tiap pesanan digunakan kartu harga pokok pesanan. Yang kelima, harga pokok produk persatuan dihitung dengan rumus yaitu jumlah harga pokok pesanan tertentu dibagi dengan jumlah satuan produk pesanan yang bersangkutan. Lalu manfaat dari perhitungan biaya pesanan yaitu untuk menetapkan harga jual dan pengendalian biaya. Kartu biaya pesanan manfaatnya sebagai dokumen dasar dalam perhitungan biaya pesanan dengan mengakumulasi biaya untuk setiap pesanan. Kartu biaya pesanan dibuat bernomor urut. Kartu biaya pesanan digunakan untuk menghitung harga pokok suatu pesanan dan juga berfungsi sebagai rekening pembantu. Nah, contoh dari kartu biaya pesanan bisa dilihat pada gambar di atas. Lalu jurnal pencatatan biaya beban yaitu yang pertama ada jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku. Jurnalnya bahan baku debit dan utang usaha atau kas itu kredit. Yang kedua ada jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. Jurnalnya yaitu produk dalam proses debit, bahan baku kredit. Jika rekening barang dalam proses dipecahkan menurut elemen biaya produksi, maka jurnalnya berubah menjadi pengendalian overhead pabrik, debit, bahan baku kredit. Lalu ada jurnal untuk mencatat pembelian retur. Jurnalnya yaitu utang usaha atau kas itu debit dan bahan baku kredit. Jurnal pencatatan biaya tenaga kerja. Yang pertama, jurnal untuk mencatat kewajiban gaji dan upah yang terjadi. Jurnalnya beban gaji di debit, utang gaji di kredit, atau beban gaji di debit, beban gaji yang masih harus dibayar di kredit. Jurnal untuk mencatat pembayaran gaji yaitu utang gaji di debit, kas di kredit. Jurnal untuk mencatat alokasi gaji produk dalam proses di debit, beban gaji di kredit. Lalu biaya administrasi bagian pemasaran di debit, biaya administrasi bagian administrasi di debit, beban gaji di kredit. Untuk beban tenaga kerja tidak langsung, pengendalian overhead pabrik di debit, beban gaji di kredit. Lalu selanjutnya pencatatan biaya overhead pabrik. Yang pertama, jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya, pengendalian overhead pabrik di debit, berbagai macam rekening yang dikredit di kredit.
atau pengendalian overhead pabrik di debit, akumulasi penyusutan mesin di kredit. Pengendalian overhead pabrik di debit, asuransi biaya di muka di kredit. Jurnal untuk mencatat pembebanan BOP berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, yaitu produk dalam proses overhead. Produk dalam proses di debit, overhead pabrik dibebankan di kredit. Lalu overhead pabrik dibebankan di debit, pengendalian overhead pabrik di kredit. Jurnal pencatatan produk selesai, yaitu untuk mencatat barang dari jadi yang diserahkan dari produk ke bagian persediaan produk jadi di debit, produk dalam proses di kredit. Jika rekening barang dalam proses dipecah menurut elemen biayanya, yaitu produk persediaan produk jadi di debit, produk dalam proses BPP di kredit, produk dalam proses PTK di kredit, produk dalam proses BOP di kredit. Jurnal pencatatan barang dalam proses akhir, yaitu ada persediaan produk dalam proses di debit, produk dalam proses di kredit. Jika rekening barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, persediaan produk dalam proses di debit, produk dalam proses BPP di kredit, produk dalam proses PTK di kredit, produk dalam proses BOP di kredit. Jurnal pencatatan barang seleksi selesai kepada pemesan, yaitu jurnal untuk mencatat penyerahan langsung ke pemesan harga pokok penjualan, piutang usaha di debit, penjualan di debit di kredit, harga pokok penjualan di debit, produk dalam proses di kredit. Jurnal untuk mencatat pengisian persediaan produk jadi, produk selesai di debit, produk selesai di kredit. Kerugian dalam proses produksi, yaitu berdasarkan pemesanan tidak dapat dihindari. Kerugian ini diakibatkan oleh adanya sisa bahan, produk cacat, dan produk rusak. Yang pertama, sisa bahan. Dalam proses fabrikasi, sisa bahan dapat berasal dari pengolahan kurang baik, suku cadang rusak atau cacat, stok bahan terlalu lama, penghentian proyek-proyek percobaan, mesin-mesin pengolahan sudah tua. Dan apabila sisa bahan selalu terjadi dan sisa bahan tersebut dapat laku dijual, perlakuan hasil penjualan sisa bahan ini dapat ditutup ke ikhtisar laba rugi, pengurangan harga pokok penjualan, dan dikreditkan ke pengendalian overhead pabrik. Ilustrasi: CV4 sekawan berusaha di bidang furnitur dan selalu mengumpulkan serpihan kayu atau sisa bahan dan menjualnya seharga 600.000. Maka solusinya yang pertama, ditutup ke ikhtisar laba rugi. Kas piutang dagang sebesar 600.000 pada kolom debit dan pendapatan lain-lain 600.000 pada kolom kredit. Yang kedua, pengurangan harga pokok penjualan. Kas atau piutang dagang 600.000 pada kolom debit dan harga pokok penjualan 600.000 pada kolom kredit. Atau yang ketiga, dikreditkan ke pengendali biaya overhead pabrik. Kas atau piutang dagang 600.000 pada kolom debit dan pengendali overhead pabrik pada kolom kredit. Apabila ditelusuri langsung ke masing-masing pesanan, pada kolom debit terdapat kas atau piutang dagang 600.000 dan produk dalam proses 600.000 pada kolom kredit. Yang kedua, produk cacat. Faktor penyebab terjadinya produk cacat yang pertama bersifat normal, produk cacat yang tidak bisa dihindari. Maka untuk memperbaiki produk tersebut membutuhkan biaya tertentu. Perlakuan tambahan biaya ini akan dibebankan pada pengendalian overhead pabrik. Yang kedua, karena kesalahan atau kegagalan internal. Karyawan telah melakukan kelalaian, kecerobohan, atau sebab-sebab internal lainnya yang mengakibatkan kecacatan pada produk. Kerugian dari produk cacat yang tidak dapat ditutup dari hasil penjualan dibebankan sebagai penambahan pengendalian overhead pabrik. Yang pertama bersifat normal. Sebagai contoh, terdapat dalam slide kasusnya PT Sigli. Nah, jurnal yang akan digunakan pada PT Sigli pada kasus tersebut yaitu
pada kolom debit terjadi pengendali overhead pabrik 10.500 dan pada kolom kredit ada persediaan bahan baku 5.000, beban gaji 3.000 dan macam-macam kredit 2.500. Yang kedua, karena kesalahan. Contohnya masih menggunakan PT Sigli dengan kasus yang berbeda. Pada kasus kali ini, jurnalnya berupa yang pada kolom debit rugi produk cacat 14.500 dan pada kolom kredit persediaan bahan baku 8.000, beban gaji 4.000 dan macam-macam kredit 2.500. Yang ketiga ada produk rusak. Faktor penyebab produk rusak bersifat normal dan karena kesalahan yang ditentukan karena kurangnya perencanaan, kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja dan lain-lain. Perlakuan harga pokok produksi pada produk rusak laku dijual bersifat normal diperlakukan sebagai pengurang pengendali biaya overhead pabrik. Sebagai contoh, pesanan nomor 707 mengenai pembuatan 2000 mainan anak-anak. Harga pokok produk untuk 1 unit 2000. Karena kerumitannya terjadi kerusakan 50 mainan. Namun meskipun demikian, kursi cacat tersebut masih dapat dijual dengan harga 1000 per unit. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut, maka perusahaan terpaksa harus memproduksi mainan anak-anak sebanyak 2050 unit yang terdiri dari 2000 mainan yang sesuai dengan pelanggan ditambah dengan 50 mainan yang rusak. Harga pokoknya yaitu bahan baku langsung sebesar 900, tenaga kerja langsung 600 dan overhead pabrik 500. Jumlah keseluruhannya 2000. Nah, penyelesaiannya harga pokok produk selesai. Harga pokok produk selesai atau baik itu sebanyak 2000 unit dikali dengan Rp2.000, maka hasilnya 4 juta. Nah, harga pokok produk rusak itu 50 kursi dikali Rp2.000 hasilnya 100.000. Dengan harga pokok produk selesai produk baik sebesar 4.100.000. Pada jurnalnya produk rusak akan tertulis kolom debit, kas, dan pengendali overhead pabrik masing-masing 50.000 dan pada kolom kredit ada produk dalam proses 45.000, produk dalam proses tenaga kerja 30.000, produk dalam proses BOP 25.000. Selanjutnya ada produk rusak laku dijual karena kesalahan. Maka harga pokok produk rusaknya 100.000, penjualan produk rusak 50.000 sehingga rugi produk rusak 50.000. Pada jurnal akan tertulis dalam kolom debit, kas, dan rugi produk rusak masing-masing 50.000, produk dalam proses bahan 45.000, produk dalam proses tenaga kerja 30.000 dan produk dalam proses BOP 25.000. Yang selanjutnya yaitu perlakuan harga pokok produksi produk rusak tidak laku dijual. Nah, sebagai contoh, pesanan nomor 707 mengenai pembuatan 2000 mainan anak-anak, harga pokok produksi untuk 1 unit 2000. Karena kerumitannya terjadi kerusakan 50 mainan bersifat normal namun tidak laku dijual. Sehingga dengan adanya kejadian tersebut, maka perusahaan terpaksa harus memproduksi mainan anak-anak sebanyak 2050 unit. Maka harga pokoknya bahan baku langsung 900, tenaga kerja langsung 600 dan overhead pabrik 500 dengan jumlah keseluruhan 2000. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.